Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan Manhwa Ultimate dari segala usia part ke-115. Seperti biasa bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah Mimin cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao dikepung oleh 19 orang. Namun Yun Xiao tidak takut. Ia kemudian melayang di udara. Tubuh Yun Xiao bersinar dengan cahaya kemasan, dan lingkaran cahaya bermekaran dari tubuhnya, membentuk segala macam mantra spiritual di sekelilingnya. Kemudian dia membentuk segel dengan tangannya, dan sosok avatar Buddha secara bertahap muncul di belakangnya, bersinar seperti matahari yang tarik. Orang-orang bukannya takut, mereka berteriak untuk melakukan bersama-sama, dan jangan ada yang bersembunyi. Mereka harus melakukannya dengan 100% kekuatan yang mereka miliki. Namun sayang, saat orang-orang itu baru saja bersemangat, serangan yang besarnya tidak terukur menghujam ke tanah, di mana orang-orang itu berada, dan kemudian serangan meledakkan area sekitar hingga tidak terukur. Lautan emas muncul di tanah, dan sejumlah besar pepohonan berubah menjadi bubuk, berubah menjadi abu. Di bawah pengaruh energi, area dalam jarak 1000 meter berubah menjadi ruang hampa. Setelah kejadian itu, setumpuk primordial stone, senjata, dan 8 kristal kuota berjejer di tanah, yang tidak lain adalah ulah dari Lord kita merampok orang-orang yang tadi menyerangnya. Yun Xiao duduk di atas batu dan di depannya terdapat tumpukan primordial stone dan juga kristal kuota. Ia memeriksa salah satu senjata dan memuji. Sepertinya ada yang bagus di antara semua senjata itu. Itu semua hanyalah barang murah dan lemah, tapi orang-orang yang datang ke turnamen tidaklah bodoh. Mendengar itu, orang-orang yang ada di hadapan Yun Xiao yang tengah berlutut mengucapkan rasa terima kasih mereka karena telah mengampuni mereka. Namun dalam hati mereka mengutuk Yun Xiao karena mereka benar-benar terluka dan babak belur karena serangan Yun Xiao yang begitu besar. Wajah orang-orang semua pucat. Mereka tahu bahwa mereka tidak akan bisa lolos dari ini. Mereka telah dipaksa mengeluarkan cincin penyimpanan mereka dan kristal yang telah mereka peroleh. Yun Xiao menyimpan semua jarahannya ke dalam cincin penyimpanannya dengan tenang mengatakan, tidak mungkin untuk mengumpulkan semua kristal kuota sendirian. Ketika waktu penentuan telah tiba, yang harus mereka lakukan adalah menjarah mereka semua. Dan itu akan terjadi sebentar lagi, karena waktu sudah menunjukkan akan berakhir. Di gedung dekat Danau Brightheart, Xin Pi dan dua lainnya sedikit tidak bisa tetap tenang. Wajah Horson dingin saat dia mengatakan, itu terlalu mencurigakan. Sebenarnya ada lebih dari 500 kristal yang dikumpulkan bersama. Seseorang pasti telah ditipu. Ia sarankan mereka menyelidikinya secara menyeluruh. Cuyu melihat penampilan Horson yang bingung dan jengkel membuatnya sangat gembira. Tampaknya, orang yang telah mengumpulkan lebih dari 500 kristal itu jelas bukan dari kerajaan musuh mereka. Kemungkinan besar itu adalah Luo Jingyun atau Li Yun Xiao dari Dust Flame Empire. Dia melirik Xin Pi mencoba menemukan beberapa kekurangan dalam ekspresinya. Namun wajah Xin Pi masih setenang air, seolah-olah dia sedang tidur. Sedangkan Xin Pi sendiri bergumam, mungkinkah itu Yun Xiao? Cuyu mengutuk dalam hatinya ketika mengatakan, kristal kuota semuanya diangkut dari lautan pembentukan jiwa, dan pemimpin laut pembentukan jiwa berjanji bahwa kumpulan kristal ini tidak dapat ditiru. Pakar dari 3 faksi besar telah mengujinya secara diam-diam beberapa kali, tetapi mereka tidak dapat menemukan petunjuk apapun. Siapa yang memiliki kemampuan untuk menipu? Horson yang tidak sabar mengatakan, jika begitu, bagaimana 500 kristal kuota itu dimiliki oleh satu orang? Dia menoleh dan melanjutkan, mungkinkah Cuyu tahu sesuatu? Mungkin orang ini dari Kekaisaran Tianxian. Cuyu tertawa dan mengatakan bahwa Horson sepertinya tengah bercanda. Situasi di pulau itu hanya diketahui oleh orang-orang yang bertanggung jawab yang dikirim oleh 3 pasukan. Ia sama dengan Horson. Ia hanya bisa menonton perebutan kristal kuota itu.
Selain itu, jika mereka ingin menyelidikinya secara menyeluruh, itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka putuskan. Itu harus diputuskan oleh petinggi dari 3 kekuatan besar sebelum keputusan dapat dibuat. Horsen terlalu khawatir, yang kemudian Cuyu sengaja menatap Shinpi dan menanyakan pendapat Shinpi. Baru pada saat itulah Shinpi mengalihkan pandangannya dari tirai air dan berkata dengan acuh tak acuh. Ada yang kuat dan ada yang lemah, dan ada nasib baik juga buruk. Kepemilikan kristal ini adalah nasib generasi muda. Mereka hanya harus menonton. Tatapan Horsen tiba-tiba berubah tajam saat dia berseru untuk mereka melihat orang yang memiliki 97 kristal akan bertemu dengan orang yang memiliki 45 kristal. Dua lainnya merasakan hawa dingin di hati mereka dan buru-buru melihat ke layar air. Kedua orang ini juga berada dalam lingkup perhatian mereka sepanjang waktu. Mereka hampir tidak terkalahkan. Di layar air, terlihat bahwa mereka telah ditelan oleh kristal yang mereka temui. Tidak ada keraguan bahwa mereka adalah dua lawan yang kuat. Seperti yang diharapkan, mereka akan bertemu dan tidak diketahui siapa yang bisa mengalahkan yang lain. Hari terlihat tengah hujan. Yun Chao berjalan tanpa tujuan di dalam hutan. Tapi dia menarik perhatian semua orang yang serakah dan ketakutan. Ini karena dia tidak menyembunyikan semua kristal yang dia kumpulkan. Sebaliknya, Yun Chao membungkus kristal itu dengan ci dan terbang di belakangnya seperti ekor panjang. Ada lusinan dari mereka. Untuk menunjukkan efeknya, energi sejati termasuk kristal tampak seperti warna keemasan yang samar. Seperti ekor emas yang bergoyang-goyang di belakangnya. Membuat semua orang ngiler. Metode inilah yang menarik banyak orang yang tidak tahu siapa Lord Yun Chao berinisiatif untuk menyerang, namun pada akhirnya mereka sendiri yang dijarah. Belakangan, semakin banyak orang yang tahu betapa kuatnya Yun Chao dan tidak ada yang berani untuk maju. Begitu mereka melihat cahaya keemasan bergerak, mereka segera berlari menjauh. Jadi Yun Chao tidak bertemu siapapun yang maju untuk dijarah dalam beberapa waktu. Tiba-tiba Yun Chao menyadari adanya sesuatu. Ia melompat menjauh dari tempatnya semula dan berhenti sekiranya telah jauh. Karena di tempat dia berdiri sebelumnya telah menjadi genangan air. Yun Chao terlihat bingung dengan apa yang terjadi. Dan yang lebih membingungkan lagi bagi Yun Chao saat ini adalah, dari banyak air hujan yang jatuh, ada sebuah serangan seperti air yang menembus tangannya. Yun Chao yang masih bingung dengan apa yang terjadi menatap telapak tangannya yang tertembus, dan kemudian melompat untuk menghindar. Namun sejauh apapun dia menghindar, hujan itu terus menghujamnya. Daun dan dahan pohon di dekatnya langsung tertembus oleh hujan. Sejumlah besar pohon dalam jarak yang terlihat langsung ditembakkan dan roboh. Pandangan Yun Chao mulai terlihat lebih tajam ketika mengetahui bahwa itu adalah serangan. Tanpa menunda lagi, Yun Chao mengaktifkan teknik tubuhnya, Body Tempering. Seluruh tubuh Yun Chao bergegas mengeras dengan berwarna merah cerah. Dengan teknik itu, tidak ada lagi guyuran hujan yang mampu menembus tubuhnya lagi. Tiba-tiba di depan yang tidak terlalu jauh, ada seseorang dengan menggunakan payung tertawa mengatakan, Yun Chao cukup hebat. Yun Chao adalah orang pertama yang menyadari serangannya di dalam guyuran hujan. Dan Yun Chao menggunakan teknik tubuh untuk menghalangi serangannya. Itu sungguh luar biasa. Sosok itu memuji lagi. Mungkin jika orang lain yang terkena serangan itu, mereka telah binasa tanpa mengetahui apapun. Yun Chao masih berdiri menatap sosok itu dengan diam untuk mengamati lebih teliti. Wajah Yun Chao setanah air saat dia berkata dengan acuh tak acuh. Awan gelap di langit bukanlah awan hujan, tetapi terbentuk dari chi vital. 5 elemen melahirkan air, jadi ini seharusnya menjadi penghalang hujan tipe air. Di dalam hutan, sosok secara bertahap muncul dari kabut yang tersapu oleh hujan. Orang itu mengenakan jubah brokat biru. Dia memiliki ekspresi terkejut dan berseru. Penguasa kota Martial Flame benar-benar sesuai dengan reputasinya. Yun Chao bahkan dapat mengenali penghalang hujan yang telah lama hilang. Ia sekarang benar-benar percaya rumor yang mengatakan bahwa Yun Chao menghabisi seorang Martial Grandmaster dengan lambaian tangannya di atas arena gagak emas. Yun Chao mengarahkan pandangannya pada pria itu. Dia adalah Leng Chuan dari sekte yang mengguncang langit. Pria yang memberinya tatapan dingin saat memasuki Pulau Qianghua. Yun Chao kemudian mengatakan, penghalang hujan adalah salah satu dari 7 penghalang unsur terkuat. Itu bisa mengumpulkan esensi air di dunia dan mengubahnya menjadi serangan.
Itu adalah salah satu dari sedikit formasi terkuat yang diturunkan dari zaman kuno. Mata Yunsha berkedip saat dia meneruskan. Dulu, ia memiliki teman lama yang ingin mengumpulkan 7 penghalang elemen dan menggabungkannya menjadi satu. Sayangnya, banyak dari mereka yang tidak lengkap dan tidak tahu apakah ada perkembangan tentang hal itu setelah bertahun-tahun. Dengan basis kultivasi seorang Martial Grandmaster dan Martial King, tidak mungkin bagi Leng Chuan untuk membuat penghalang seperti itu. Satu-satunya penjelasan adalah Leng Chuan memiliki peta lengkap penghalang hujan itu. Hari ini, Leng Chuan tidak hanya harus menyerahkan kristal kuota kepadanya, tapi ia juga ingin diagram formasi untuk penghalang hujan itu. Ekspresi Leng Chuan berubah saat dia berkata dengan terkejut dan marah. Yunsha memiliki kata-kata yang luar biasa. Apakah Yunsha mengatakan menggabungkan 7 penghalang elemen terkuat menjadi satu? Apakah menurut Yunsha, teman lama Yunsha adalah master formasi nomor 1 di dunia martial supreme, Teng Guang? Jika salah satu dari 7 penghalang elemen terkuat dapat digunakan sepenuhnya, bahkan seorang martial emperor harus menyerah. Yunsha tersenyum. Pria yang Yunsha bicarakan tadi memang Teng Guang. Yang kemudian Yunsha mengatakan, bagaimana jika mereka bertaruh dalam penghalang hujan ini? Bahkan indera ilahi dari 3 kekuatan utama dan petugas pengawas tidak dapat menembusnya. Jadi, tidak ada yang bisa menyelamatkan seseorang yang terjebak selama pertempuran sampai binasa. Jika dalam pertarungan mereka, Leng Chuan kalah, maka Leng Chuan harus menyerahkan kristal dan formasi penghalang hujan itu. Dan ia akan membiarkan Leng Chuan tetap hidup. Mata Leng Chuan berkilat karena marah, dan dia mencibir dengan angkuh. Tuan kota Martial Flame memang sombong. Bahkan jika Yunsha pernah menghabisi seorang Martial Grandmaster, memangnya apa yang patut dibanggakan tentang hal itu? Karena Yunsha tahu bahwa ini adalah penghalang air, Yunsha juga harus mengetahuinya secara alami. Di dalam penghalang ini, mereka yang mengolah teknik kultivasi atribut air akan jauh lebih kuat. Tidak hanya Chi Yunsha yang dibatasi, tapi Yunsha juga harus menggunakan sebagian dari Chi sejati untuk menahan pedang hujan. Jika Yunsha dapat mengerahkan setengah dari kekuatannya, Yunsha sudah sangat berbakat. Bahkan Yunsha masih begitu percaya diri dalam situasi ini. Yunsha terkekeh dan segera menyingkirkan sikapnya yang sembrono mengatakan, bagaimana mereka tahu jika tidak mencobanya? Penghalang hujan ini memang seperti legenda. Yunsha menyadari sebenarnya ada semacam kekuatan yang ingin menyegel chi vitalnya dan secara bertahap meresap ke dalam tubuhnya. Selain itu, hujan pedang sangat tajam. Masing-masing dari mereka setidaknya merupakan serangan ahli Great Martial Master. Jumlahnya sangat banyak sehingga sangat sulit untuk diblokir. Sedangkan lawan Yunsha sedang berjalan santai dan menikmati perasaan berada di tengah hujan. Ketika tetesan hujan itu jatuh di tubuhnya, mereka meresap ke dalam tubuh dan berubah menjadi kekuatan yang menyehatkan, mengisi kembali dantiannya. Tiba-tiba sosok murid di belakang Leng Chuan melesat dalam sekejap menyerang Yunsha. Dan sosok mereka sangat aneh, sehingga mereka bersembunyi langsung di tengah hujan dan sulit dideteksi. Mereka adalah pengendali penghalang hujan. Serangan bertubi-tubi dari murid yang transparan seperti air itu tidak henti-hentinya menyerang Yunsha. Namun Yunsha masih menghindarinya, walaupun agak sedikit sulit. Yunsha bergumam, penghalang hujan itu memang benar-benar melemahkan indera ilahinya. Ia tidak percaya telah ada seseorang yang mendekatinya, dan bahkan ia tidak menyadarinya. Mata Yunsha melirik ke arah lain dan menyadari ada yang lainnya. Jejak air terlihat mendekati Yunsha dengan cepat, dan dalam sekejap sosok itu telah berada di hadapan Yunsha, yang kemudian menyerang tanpa henti. Berkali-kali serangan dilayangkan namun Yunsha masih dapat menghindarinya. Kini tidak hanya satu orang yang menyerang, 2 orang menyerang secara bersamaan. Yunsha menutup matanya dan menggunakan indera ilahinya yang terbatas untuk merasakan keberadaan 2 orang itu. Yang kemudian, ia menahan kedua serangan orang tersebut dan dilanjutkan dengan meraih salah satu kaki orang itu dan melemparkan ke arah yang lain, hingga membuat keduanya berbenturan. Yunsha bergumam, air dalam penghalang hujan ini akan terus meregenerasi mereka tanpa henti. Bahkan walaupun mereka telah ditumbangkan, mereka akan bangkit lagi dengan segera. Yunsha tidak bisa mengalahkan mereka hanya dengan kemampuan saja. Ia harus segera mencari inti formasinya sesegera mungkin. Serangan demi serangan yang bertubi-tubi terus mereka layangkan kepada Yunsha.
Namun Yuan Shao masih tetap sama. Menghindarinya dengan sedikit kesulitan namun berhasil. Sosoknya yang berwarna merah cerah memungkinkan musuhnya mengenalinya dengan mudah. Tiba-tiba sebuah serangan yang mendadak datang dengan cepat ke arah Yuan Shao. Ia membuat Yuan Shao sedikit mengernyit. Namun refleksnya begitu cepat. Dia memberikan serangan pada sosok itu yang membuat sosok itu terlempar. Leng Chuan tiba-tiba seolah terkejut ketika Yuan Shao tiba-tiba melirik ke arah lain dan bergumam. Ia telah menemukan inti formasinya. Yuan Shao melompat sesegera mungkin mendekati inti formasi. Sedangkan Leng Chuan yang menyadari bahwa Yuan Shao menemukan inti formasi bergumam. Itu tidak mungkin. Yuan Shao yang beberapa meter akan menyentuh inti formasi. Tiba-tiba sebuah serangan ujung payung mendarat pada perutnya. Yang tidak lain adalah serangan Leng Chuan. Serangan itu tidak membuat Yuan Shao merasakan sakit yang begitu parah, karena tubuhnya menggunakan teknik body tempering. Itu hanya membuat Yuan Shao terlempar menjauh dari inti formasi tersebut. Setelah berhenti sejenak, akhirnya Leng Chuan mengatakan, Yuan Shao benar-benar tidak bisa diprediksi. Bahkan Yuan Shao dapat menemukan inti formasi ketika indera ilahinya dibatasi. Sepertinya ia telah meremehkan Yuan Shao. Di belakang Leng Chuan, seorang murid yang bertugas membuat formasi penghalang hujan, yang merupakan inti dari formasi penghalang hujan itu ketakutan mengatakan, apakah ia telah berbuat salah? Leng Chuan mengatakan bahwa itu bukan salah murid tersebut. Yang perlu murid itu lakukan hanyalah melindungi inti formasinya saja. Leng Chuan tidak lagi menggunakan payungnya mengatakan kepada Yuan Shao, izinkan ia mengatakan sebuah rahasia kepada Yuan Shao. Walaupun dirinya adalah seorang yang mengembangkan teknik kultivasi tipe air, namun ia membenci basah. Dan satu-satunya orang yang membuatnya terlihat jelek di bawah formasi penghalang hujan, tidak lain adalah Yuan Shao itu sendiri. Yuan Shao menimpali dengan santai mengatakan, apakah ia harus bahagia mendengarnya? Apakah ia harus jungkir balik untuk merayakan kejujuran Leng Chuan? Yuan Shao memuji, formasi penghalang hujan Leng Chuan tidak buruk, kecuali energi yang terkandung di dalam air hujannya. Selebihnya masih bisa untuk dipuji. Beruntung, tekniknya tidak terkena efek dari formasi penghalang hujan. Jika tidak, maka mungkin ia akan dalam masalah. Leng Chuan menimpali. Memang bagus untuk mengetahui Yuan Shao tidak membuatnya lengah sedikit pun. Jika ia tidak membuat formasi penghalang hujan, mungkin ia akan kesulitan untuk menangkap Yuan Shao. Yuan Shao membuat segel tangan dengan mengatakan, bisakah Leng Chuan menangkapnya sekarang? Melihat gerakan tangan Yuan Shao membuat Leng Chuan tersenyum bahagia menanyakan, apakah Yuan Shao memiliki cara untuk tetap hidup? Ia memuji itu bagus. Tidak akan menyenangkan jika permainan itu selesai dengan cepat. Yuan Shao memadatkan air menggunakan teknik condensing water creation. Dan seketika seekor ular piton yang terbentuk dari air berdiri tinggi di belakang Yuan Shao. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-115. Seperti biasa sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.